Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Berkat limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya, kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat walafiat, dan sampai saat ini, yang sampai detik ini kita masih merasakannya. Tak luput sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Wahai teman-temanku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah menjelaskan tujuan dari penciptaan jin dan manusia dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam konteks ini, ibadah begitu sangat penting. Mengapa sangat penting? Yang pertama, karena ibadah adalah identitas keislaman, identitas keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Identitas ibadah inilah yang menjadi pembeda antar seseorang, antar golongan, antar masyarakat. Ketika kita melakukan ibadah, berarti kita sudah menunjukkan identitas keislaman kita, menunjukkan identitas keimanan kita. Namun yang jadi pertanyaan di sini adalah ketika kita menemukan seorang muslim namun ia enggan untuk beribadah kepada Allah, maka haruslah dipertanyakan keislamannya dan keimanannya. Keislamannya untuk apa? Keimanannya kepada siapa? Yang kedua, ibadah sebagai refleksi ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui dalam bahasa Arab, ibadah yang berarti tunduk atau patuh. Maka wajiblah kita seorang muslim harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita, dalam setiap gerak kita, dalam setiap amal perbuatan kita, sehingga tidak ada satupun yang terbenak, tidak ada satupun yang terbesit dalam hati kita, tidak ada satupun yang terpikirkan oleh kita bagaimana caranya kita berbuat maksiat, bagaimana caranya kita lancang kepada Allah, bagaimana caranya kita menyekutukan Allah. Tetapi yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam benak kita, yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana caranya kita mencapai surganya Allah, bagaimana caranya kita mendapat ridho Allah, bagaimana caranya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita senantiasa akan terjaga dari berbagai macam kemungkinan untuk berbuat hal yang tidak baik, seperti narkoba, seperti mencuri, seperti minum khamar, seperti korupsi, dan masih banyak hal-hal buruk yang lainnya di dunia ini. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang sikapnya kepada seseorang yang lebih tinggi derajatnya daripada dia, ia lebih tunduk, ia lebih takut, tapi
ia tidak takut kepada Allah, ia tidak tunduk kepada Allah. Ia lebih takut untuk melanggar perintah manusia daripada perintah-perintah Sang Khalik. Oleh karena itu, kita harus mengetahui makna ibadah itu yang sesungguhnya. Bahwa ibadah bukanlah sebuah rutinitas semata bagi seorang muslim. Namun ibadah adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi ketundukan kita kepada makhluk-makhluk yang lain yang ada di dunia ini. Yang ketiga, ibadah merupakan refleksi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sesungguhnya jika orang sedang cinta, maka apapun yang diminta oleh yang dicintainya pasti dia akan memenuhinya. Sebagai contohnya, ketika seorang pemuda mencintai seorang gadis, apabila cinta melekat di dalam dirinya, maka apapun yang diminta sang gadis, pasti sang pemuda akan berusaha untuk memenuhinya. Dengan demikianlah mestinya kita sedang beribadah, karena ibadah adalah refleksi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun permintaannya, baik yang tertuang di Al-Qur'an ataupun yang tertuang di hadis, maka kita akan berusaha untuk memenuhinya. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, mereka mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kepada yang lainnya. Allah telah menjelaskan tentang ini dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai, seperti mencintai Allah. Dan adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah memaknai ibadah dengan rasa cinta, maka ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, hati kita tentram, hati kita damai, hati kita tenang, pikiran kita jernih. Kenapa? Karena kita sedang melakukan cinta. Sebagai contoh, ketika kita ingin pergi berkunjung ke rumah orang yang kita cintai, pasti di dalam hati kita adanya rasa kenangan dan kesenangan yang luar biasa, karena kita ingin mengunjungi orang yang kita cintai. Ketika hati kita sedang gelisah, ketika hati kita sedang gundah, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah merupakan salah satu obat untuk menenangkan hati. Mungkin cukup sekian dari saya. Jikalau ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau ada kesalahan, maka datangnya dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.